Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nurul Wadani. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yaitu tentang program bimbingan dan konseling di SMP Negeri 16 Banda Aceh. Nah, yang pertama ada rasional. Nah, pelayanan bimbingan dan konseling merupakan hal yang sangat dibutuhkan oleh siswa. Nah, siswa-siswa seharusnya mendapatkan informasi yang terkini yang sesuai dengan kebutuhan mereka dari guru bimbingan dan konseling di sekolahnya. Namun, nyatanya program bimbingan dan konseling di sekolah lebih memberikan pelayanan bagi peserta didik yang bermasalah dan bersifat eksidental, sehingga pemberian informasi dan pemahaman masih kurang diberikan kepada siswa. Jadi diharapkan dengan adanya program bimbingan dan konseling, guru bimbingan dan konseling bisa memberikan layanan secara keseluruhan untuk semua peserta didiknya. Nah, selanjutnya ada dasar hukum, di mana dasar hukum ini adalah peraturan-peraturan yang harus diikutkan oleh guru bimbingan dan konseling dalam pembuatan program bimbingan dan konseling. Nah, yang pertama itu ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, yang kedua, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Selanjutnya ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru dan Dosen. Nah, selanjutnya ada Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negeri Nomor 35 PB 2010 dan Nomor 14 Tahun 2010 tentang petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Nah, selanjutnya ada Permendikbud Nomor 64 Tahun 2014 tentang peminatan pada pendidikan menengah. Nah, yang selanjutnya ada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 111 Tahun 2014 tentang bimbingan dan konseling pada pendidikan dasar. Nah, yang selanjutnya ada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2008 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor. Nah, yang selanjutnya ada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2013 tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum SMP atau MSen yang memberikan kesempatan kepada peserta didik belajar berdasarkan minat mereka. Nah, yang selanjutnya ada Pedoman Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah tahun 2016. Nah, yang terakhir ada Panduan Operasional Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling SMP 2016 Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan atau GTK. Baiklah, di sini ada pelaksanaan asesmen. Nah, instrumen yang saya gunakan di sini adalah instrumen IKMS yang saya edarkan kepada siswa SMP Negeri 16 Banda Aceh, yaitu siswa kelas 7. Nah, IKMS yang saya edarkan itu berjumlah 15 rangkap karena hanya 15 siswa yang berhadir dalam kelas pada saat pengedaran instrumen. Nah, untuk skala prioritas dari 15 siswa dapat diklasifikasikan menjadi rendah, sedang, dan tinggi. Nah, untuk skala prioritasnya dapat dikategorikan sebagai berikut. Nah, untuk yang memilih 1 sampai 5 item itu masuk ke dalam kategori rendah. Dan untuk yang memilih 6 sampai 10 item masuk ke dalam kategori sedang. Nah, untuk yang 11 sampai 15 masuk ke item ke dalam kategori item yang tinggi. Kita akan melanjutkan tentang visi dan misi. Nah, visi sekolah SMP Negeri 16 Banda Aceh itu yang pertama, mampu berprestasi dan bersaing dalam menghadapi tantangan hidup secara global. Nah, sedangkan visi yang kedua, penanaman dan penerapan nilai-nilai agama sebagai cermin ketakwaannya. Yang ketiga, tersedianya sarana dan prasarana belajar yang berkualitas dan memadai. Yang keempat, terwujudnya warga sekolah yang demokratis, cerdas, cinta tanah air, dan mencintai budayanya. Yang kelima, proses pembelajaran dan bimbingan dan konseling yang efektif, efisien, dan berkualitas. Nah, yang keenam, terselenggaranya tata kelola organisasi dan kelembagaan yang transparan, kredibel, dan akuntabel, serta profesional. Yang ketujuh, terjadinya partnership kelembagaan baik nasional maupun internasional. Yang kedelapan, terwujudnya lingkungan yang rindang, indah, dan nyaman. Yang kesembilan, terlaksananya kegiatan pelestarian lingkungan hidup berbasis kemitraan dan partisipatif. Nah, sedangkan misi dari sekolah SMP Negeri 16 Banda Aceh yang pertama, 1. Melaksanakan proses belajar yang berkualitas. 2. Menegakkan kedisiplinan bagi seluruh warga sekolah. 3. Membimbing dan mengarahkan siswa-siswa yang berprestasi. Keempat, menanamkan sikap dan berbudi luhur dalam pergaulan. Keenam, menciptakan
Kelima, menanam rasa keimanan yang tinggi. Keenam, menciptakan persaingan antara siswa secara positif dan sportif. Ketujuh, memberikan perhatian khusus bagi siswa-siswa yang kurang mampu. Nah, sedangkan visi dan misi dari bimbingan dan konseling di SD, di SMP Negeri 16 Banda Aceh, yaitu mengenai visi bimbingan dan konselingnya, menjadikan peserta didik yang mandiri, berakhlak mulia, serta mengembangkan maupun mengekspresikan diri sesuai potensi, bakat, dan minat. Nah, sedangkan misi bimbingan dan konseling di SMP Negeri 16 Banda Aceh, yang pertama ada melaksanakan pelayanan bimbingan dan konseling secara efektif sehingga dapat meningkatkan rasa percaya diri peserta didik terhadap kemampuan yang dimiliki. Nah, yang kedua, mengedepankan sikap ramah tamah dalam pemberian pelayanan bimbingan dan konseling kepada peserta didik. Yang ketiga, memberikan pelayanan bimbingan dan konseling yang diterapkan atas dasar kebutuhan dan untuk kemajuan serta prestasi peserta didik. Yang keempat, membentuk dan membangun kebiasaan belajar peserta didik yang baik. Yang kelima, memberikan layanan kepada peserta didik dengan program dan materi klasikal sesuai dengan kebutuhan yang mencakup layanan dasar dan layanan responsif. Yang keenam, menumbuhkan penghayatan terhadap ajaran agama yang dianut dan budaya bangsa sehingga menjadi sumber kearifan dalam bertindak. Yang tujuh, pelaksanaan bimbingan dan konseling dilakukan secara berkesinambungan dengan mengedepankan aspek-aspek kooperatif, objektif, preventif, persuasif, dan komunikatif. Yang terakhir adalah penyelesaian masalah peserta didik dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan diri dan prestasi ke depan yang lebih baik. Baiklah, yang selanjutnya ada deskripsi kebutuhan. Nah, kebutuhan peserta didik dapat diidentifikasi berdasarkan hasil asesmen kebutuhan yang dilakukan. Nah, dalam melaksanakan tugasnya, guru bimbingan dan konseling terlebih dahulu menyusun daftar kebutuhan. Tujuannya yaitu untuk mengetahui kebutuhan dan permasalahan siswa. Nah, dalam deskripsi kebutuhan terdapat 3 bagian, yaitu yang pertama ada profil kelas, yang kedua ada profil individu, dan yang terakhir ada rumusan kebutuhan dan rumusan tujuan. Nah, adapun profil kelasnya yaitu dilihat dari per butir masalahnya. Nah, seperti yang kita lihat dari contoh tabel tersebut. Nah, di mana item yang paling tinggi adalah item 9, 8, dan 6. Di mana item 9 yaitu ingin mengenal lebih dalam dengan semua guru dan karyawan di sekolah. Nah, item nomor 8 kurang mengetahui organisasi yang ada di sekolah, dan item nomor 6 ingin mengenal lebih dalam dengan teman dalam satu kelas. Nah, ketiga item ini dipilih oleh 12 responden. Nah, untuk item 20 dan 17 juga masih dikategorikan prioritas yang tinggi, walaupun dipilih oleh 11 responden. Karena seperti yang sudah saya katakan bahwa jika dilihat dari skala prioritasnya, jika jumlah masalah dari 1 sampai 5 itu dikatakan rendah, dari 6 sampai 10 itu dikatakan sedang, sedangkan dari 11 sampai 15 dikatakan tinggi. Maka jumlah 11 tersebut dikatakan memiliki prioritas yang tinggi. Nah, itu jika dilihat dari butir pernyataannya. Nah, jika kita lihat dari bidang layanannya, maka sama-sama kita bisa melihat bahwa bidang pribadilah bidang yang paling tinggi, di mana jumlahnya itu ada 215 dan 26,80%. Nah, setelah bidang pribadi, setelah itu yang tinggi di bawah pribadi itu ada bidang karir, di mana 209 dan 26,40%. Nah, selanjutnya ada bidang belajar yaitu 202 dan 25,20%. Sedangkan bidang layanan yang terakhir yaitu ada bidang layanan sosial sebanyak 180 dan 22, dilanjutkan dengan profil individu. Nah, jika kita lihat dari tabel tersebut berdasarkan profil kelas dan profil konseli, maka hasil instrumen menunjukkan bahwa peserta didik yang paling banyak memilih item masalah adalah Cut Sylvia Rahmi, yaitu sebanyak 150 butir masalah, di mana terdapat 27 item pribadi dan 19 item sosial dan 30 item belajar,
dan 29 item karir. Nah, yang selanjutnya yang paling banyak memilih item masalah yaitu ada Fatan An-Najam, di mana terdapat 94 butir masalah dan pribadi sebanyak 25, sosial sebanyak 20, belajar sebanyak 21, dan karir sebanyak 28. Nah, yang terbanyak lagi, yang terakhir itu ada Iqbal Faribi, di mana Iqbal Faribi ini memilih jumlah masalah sebanyak 93. Sedangkan masalah pribadinya ada 23, masalah sosialnya ada 19, masalah belajarnya ada 25, dan masalah karirnya itu ada 26. Nah, untuk yang lain juga bisa kita lihat mulai dari yang paling tinggi dan yang paling rendah. Baiklah, yang selanjutnya ada rumusan kebutuhan dan rumusan tujuan. Nah, rumusan kebutuhan dan rumusan tujuan itu dibuat berdasarkan deskripsi kebutuhan. Nah, disusun dalam bentuk perilaku yang harus dikuasai setelah memperoleh layanan bimbingan dan konseling. Nah, di mana seperti yang kita lihat pada tabel, yaitu yang pertama ada butir pernyataan instrumen. Nah, di sini butir pernyataan instrumennya yaitu ingin mengenal lebih dalam tentang fasilitas kesehatan yang disediakan di sekolah. Nah, maka yang dibutuhkan oleh siswa adalah si siswa ingin mengenal tentang fasilitas kesehatan yang tersedia di sekolahnya. Maka rumusan kebutuhannya yaitu adalah mengenal tentang fasilitas kesehatan yang tersedia di sekolah. Nah, tujuan dari rumusan kebutuhan tersebut adalah agar peserta didik dapat mengenal dan memanfaatkan dengan baik fasilitas kesehatan yang terdapat di sekolahnya. Nah, untuk yang kedua juga sama seperti yang di atas, yaitu ada butir pernyataan instrumennya, yaitu membutuhkan informasi tentang kesehatan reproduksi remaja. Nah, di mana si siswa ini dia itu kebutuhannya dia ingin mengetahui tentang kesehatan reproduksi remaja. Maka cara kita merumuskan rumusan kebutuhan itu harus dilihat dari butir pernyataan instrumennya. Jadi kira-kira apa yang dibutuhkan oleh siswa, hal tersebutlah yang akan kita jadikan sebagai rumusan kebutuhan. Nah, di mana rumusan kebutuhan di sini yaitu adalah si siswa ingin mengetahui tentang kesehatan reproduksi remaja. Nah, cara merumuskan tujuan pun sama seperti merumuskan rumusan kebutuhan, yaitu dilihat dari butir pernyataan instrumennya dan dilihat dari rumusan kebutuhan, dan setelah itu baru kita bisa merumuskan rumusan tujuannya. Nah, yaitu rumusan tujuannya adalah peserta didik dapat menjaga kesehatan reproduksi dengan baik. Nah, untuk yang di bawahnya juga sama seperti yang di atas-atas tadi. Cara membuat rumusan kebutuhan dan rumusan tujuannya. Nah, selanjutnya ada komponen program, di mana komponen program bimbingan dan konseling itu ada 4 layanan. Yang pertama ada layanan dasar, yang kedua ada layanan peminatan dan perencanaan individual, yang ketiga ada layanan responsif, dan yang terakhir ada dukungan sistem. Nah, layanan dasar adalah proses pemberian bantuan kepada semua peserta didik yang berkaitan dengan pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan dalam bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir sebagai pengejawantahan tugas-tugas perkembangan mereka. Nah, yang selanjutnya layanan peminatan dan perencanaan individual merupakan proses pemberian bantuan kepada semua peserta didik dalam membuat dan mengimplementasikan rencana pribadi, sosial, belajar, dan karir. Nah, yang selanjutnya ada layanan responsif. Layanan responsif adalah layanan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek peserta didik atau masalah-masalah yang dialami peserta didik yang bersumber dari lingkungan kehidupan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Nah, yang terakhir ada dukungan sistem. Nah, dukungan sistem merupakan komponen pelayanan dan kegiatan manajemen, tata kerja infrastruktur, dan pengembangan keprofesionalan konselor secara berkelanjutan yang secara tidak langsung memberikan bantuan kepada peserta didik atau memfasilitasi kelancaran perkembangan peserta didik. Nah, adapun mengenai tabelnya, yang pertama ada tabel tentang komponen program layanan dasar. Pada komponen layanan dasar terdapat 58 materi layanan, dan untuk proporsinya yaitu ada 35%. Nah, jika dilihat dari POP, jumlah proporsi SMP layanan dasarnya itu adalah 35 sampai 45%. Jadi kita bisa sesuaikan proporsinya itu dari 35 sampai 45%. Nah, untuk perhitungan waktunya yaitu
35% dikali 24 jam. Nah, sama dengan yaitu 9 jam. Nah, untuk yang selanjutnya ada komponen program layanan peminatan dan perencanaan individual. Pada komponen layanan peminatan dan perencanaan individual terdapat 20 materi layanan dan untuk proporsinya yaitu ada 20%. Nah, jika kita lihat POP, jumlah proporsi nya itu adalah dari 15 sampai 25%. Nah, 15 sampai 25%. Nah, jadi kita bisa sesuaikan proporsinya itu dari 15 sampai 25%. Nah, untuk perhitungan waktunya juga sama seperti perhitungan pada layanan dasar, yaitu proporsi dikali dengan 24 jam. Nah, yaitu 20% dikali 24 sama dengan 5 jam. Nah, untuk layanan responsifnya terdapat 38 materi layanan dan untuk proporsinya yaitu ada 30%. Nah, sedangkan jika kita lihat dari POP, proporsi layanan responsif, adalah 25 sampai 35%. Nah, jadi kita bisa sesuaikan proporsinya itu dari 25 sampai 35%. Nah, sedangkan untuk perhitungan waktunya juga masih sama seperti tadi, yaitu proporsi dikali 24 jam. Nah, sama dengan itulah hasil dari perhitungan waktu. Nah, di sini karena proporsinya itu 30%, maka 30% dikali 24 sama dengan 8 jam. Nah, untuk dukungan sistemnya, ini sedikit berbeda jika dukungan sistem SMA dan SMP. Nah, jika SMP, dukungan sistemnya itu terdapat 3 materi layanan. Nah, sedangkan untuk untuk proporsinya yaitu dukungan sistemnya yaitu ada 15%. Nah, jika dilihat dari POP maka proporsinya itu 10 sampai 15%. Nah, jadi untuk proporsinya kita bisa sesuaikan dari 10 sampai 15%. Nah, untuk perhitungan waktunya juga masih sama seperti layanan dasar, layanan peminatan dan perencanaan individual, layanan responsif. Nah, dukungan sistem juga sama seperti hal-hal di atas, yaitu proporsi dikali 24 jam sama dengan, nah yaitu 15% dikali 24 jam sama dengan 4 jam, maka itulah hasil dari perhitungan waktu di dukungan sistem. Nah, yang selanjutnya ada bidang layanan. Nah, bidang layanan dibagi menjadi 4, yaitu pribadi, sosial, belajar, dan karir. Nah, selanjutnya ada rencana kegiatan atau yang disebut dengan action plan, bimbingan dan konseling. Nah, action plan ini yaitu menguraikan secara detail tindakan-tindakan yang diperlukan selama 1 tahun untuk mencapai tujuannya. Nah, mengenai action plan di sini yaitu ada bidang layanan, rumusan tujuan, jumlah responden, prioritas, komponen layanan, strategi layanan, waktu pelaksanaan atau bulan, materi layanan, metode, media, dan evaluasi. Nah, di sini saya contohkan yaitu bidang layanan pribadi, di mana rumusan tujuannya itu ada peserta didik dapat mengenal dan memanfaatkan berbagai sarana dan prasarana yang terdapat di sekolah dengan baik. Nah, jumlah responden yang memilih rumusan tujuan ini adalah 11 responden. Seperti yang sudah saya katakan tadi di awal bahwa jika 11 skala prioritasnya 11 sampai 15 itu maka prioritasnya itu tinggi. Maka prioritas di sini itu menjadi tinggi. Nah, untuk komponen layanannya ini adalah layanan dasar. Nah, untuk strategi layanannya yaitu bimbingan klasikal. Nah, untuk waktu pelaksanaannya karena si peserta didik ini mengenal sarana dan prasarana yang terdapat di sekolah, maka dijalankan di semester ganjil yaitu pada awal bulan Juli. Nah, untuk materi layanannya yaitu bisa kita berikan kenali sekolahmu. Nah, untuk metodenya itu bisa disesuaikan dan di sini saya memilih metode diskusi ceramah dan untuk medianya itu bisa dengan karya wisata, yaitu kita bisa menunjukkan kepada si siswa-siswa yang belum mengenal tentang sarana dan prasarana sekolah, yaitu apa-apa saja sarana yang terdapat di sekolahnya. Nah, untuk evaluasinya yaitu ada evaluasi proses dan hasil. Nah, untuk yang selanjutnya rumusan tujuannya juga sama dalam menentukan jumlah responden. Nah, yaitu ada peserta didik dapat menjaga kesehatan reproduksi dengan baik. Nah, di sini yang memilih item ini adalah 5 responden. Sehingga prioritasnya itu rendah karena 1 sampai 5 itu prioritasnya rendah,
6 sampai 10 prioritasnya sedang, 11 sampai 15 prioritasnya itu tinggi. Nah, untuk yang ke bawah-bawahnya juga sama seperti yang di atas. Nah, untuk bidang-bidang yang lain, bidang sosial, belajar, dan karir juga sama dalam membuat action plan-nya. Selanjutnya, ada pengembangan tema atau topik. Nah, tema atau topik merupakan rincian lanjut dari identifikasi deskripsi kebutuhan peserta didik dalam aspek perkembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Nah, untuk membuat pengembangan tema atau topik, yang pertama kita bisa membuat bidang layanan. Nah, kita harus menentukan dulu dia itu bidang layanannya itu apa-apa, dia maksudnya itu kemana, bidang pribadikah, sosial, belajar, atau karir. Nah, setelah itu kita melihat rumusan tujuannya. Nah, rumusan tujuannya saya contohkan di sini, yaitu adalah peserta didik dapat mengenal dan memanfaatkan berbagai sarana dan prasarana yang terdapat di sekolah dengan baik. Nah, materi layanannya yaitu kenali sekolahmu. Nah, mengenai submaterinya, kita bisa memberikan kepada siswa mengenai pengertian sarana dan prasarana, manfaat dari prasarana apa-apa saja, dan yang terakhir sarana dan prasarana apa saja yang tersedia di sekolah. Nah, untuk yang selanjutnya juga sama seperti yang tadi. Nah, jika rumusan kebutuhannya itu peserta didik dapat menjaga kesehatan reproduksi dengan baik, maka materi layanannya yaitu cintai dirimu, jaga alat reproduksimu. Nah, untuk submaterinya yaitu kita bisa memberikan kepada siswa pemahaman tentang apa itu kesehatan reproduksi, mengapa perlu menjaga alat reproduksi, apa saja dampak dari tidak menjaga kesehatan reproduksi, penyakit apa saja yang dapat menyerang alat reproduksi, dan yang terakhir cara menjaga alat reproduksi. Nah, karena tujuan dari yang ingin kita capai peserta didik menjaga kesehatan reproduksinya, maka submateri yang kita berikan juga harus berhubungan dengan rumusan tujuan yang ingin dicapai oleh siswa. Nah, untuk rumusan tujuan yang lainnya dan untuk bidang layanan yang lainnya juga sama seperti menentukan rumusan tujuan yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu ada rumusan tujuan, habis itu ada materi layanan, dan yang terakhir menyediakan sub-sub materi yang akan dibahas untuk menuntaskan tujuan dari yang ingin dicapai oleh siswanya. Baiklah, selanjutnya itu ada evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut. Nah, evaluasi merupakan langkah penting dalam manajemen pelayanan BK. Nah, evaluasi secara umum ditunjukkan untuk mengetahui tingkat keterlaksanaan kegiatan dan ketercapaian tujuan program yang telah ditetapkan. Nah, dalam evaluasi program bimbingan dan konseling terdapat dua jenis evaluasi, yaitu evaluasi proses dan evaluasi hasil. Nah, untuk pelaporannya, pelaporan merupakan langkah lanjut setelah kita mengevaluasi. Nah, terdapat 3 aspek pokok yang perlu diperhatikan dalam penyusunan laporan, yaitu yang pertama ada pelaporannya itu harus logis dan dapat dipahami. Yang kedua, pelaporannya harus memperhatikan kaidah penulisan. Dan yang terakhir, pelaporannya juga harus akurat dan tepat waktu. Nah, untuk yang terakhir ada tindak lanjut. Nah, langkah-langkah tindak lanjut yaitu yang pertama menentukan aspek-aspek perbaikan atau peningkatan. Nah, yang kedua menyusun ulang desain program secara umum. Yang terakhir melaksanakan kegiatan tindak lanjut sesuai dengan aspek yang diperbaiki. Nah, yang selanjutnya ada sarana dan prasarana. Nah, seperti yang kita lihat sama-sama di tabel, yang pertama itu ada uraian kebutuhan. Nah, kebutuhan-kebutuhan apa saja yang dibutuhkan oleh guru bimbingan dan konseling dalam membuat program itu bisa diuraikan dalam bentuk tabel seperti ini. Yang pertama itu ada yang diperlukan ada ruang bimbingan dan konseling kelompok. Nah, spesifikasinya yaitu ruangannya ukurannya 3x3, kursinya ada 10, dan penerangannya itu bagus. Nah, untuk satuannya yaitu satu, dan untuk harganya ini ditargetkan kurang lebih akan menghabiskan dana sebesar 6 juta. Nah, untuk manfaatnya yaitu manfaat dari lengkapnya semua kebutuhan yang diinginkan oleh guru bimbingan konseling, yaitu efektivitas layanan bimbingan kelompok.
Nah, untuk yang selanjutnya yang dibutuhkan itu ada perangkat komputer, di mana spesifikasinya itu ada perangkat komputer, mouse, keyboard, print, stok kontak listrik, dan flash disk. Nah, di mana yang diperlukannya yaitu setiap satuannya itu satu. Dan untuk harganya diperkirakan kurang lebih 8 juta. Dan untuk manfaatnya itu adalah mengolah, menghimpun, dan menyimpan data peserta didik serta pengadministrasiannya. Nah, yang terakhir yang dibutuhkan itu ada alat tulis kantor atau yang biasa disebut dengan ATK. Nah, spesifikasinya yaitu ada kertas A4, pulpen, tinta, printer. Nah, untuk satuannya untuk kertas A4 dan pulpen itu bisa 1 pak, dan untuk tinta printernya juga bisa 1 pak. Nah, untuk harganya kurang lebih ditargetkan yaitu seharga 120.000. Nah, untuk manfaat dari tersedianya kebutuhan tersebut yaitu pengadministrasian data peserta didik dan kegiatan surat menyurat. Nah, yang selanjutnya yaitu ada kegiatan volume dan jumlah. Nah, yaitu ada dalam pembuatan media. Nah, dalam membuat program ini ada sebagian kegiatan yang memerlukan media. Nah, media yang terdapat dalam program yang telah dibuat di sini adalah yang pertama ada leaflet. Nah, bisa menghabiskan 6 leaflet dikali dengan 10 lembar atau jenis leaflet seharga 2.000. Nah, hasilnya yaitu 120.000. Nah, di sini juga ada diperlukannya papan bimbingan. Nah, papan bimbingan yang diperlukan di sini bisa sampai 5 papan bimbingan. Nah, 5 papan bimbingan tersebut dikali dengan 150.000 dan hasilnya itu ada 200.000. Nah, yang terakhir itu dan yang selanjutnya itu ada mind mapping. Nah, bisa menghabiskan 7 mind mapping dikali 2 lembar jenis mind mapping dikali 50.000. Nah, jumlahnya itu bisa mencapai 700.000. Dan yang terakhir itu brosur. Nah, untuk brosur bisa mencapai 7 brosur dikali 20 lembar per jenis brosur sama dengan dikali 1.000. Nah, sama dengan yaitu 30.000. Nah, yang selanjutnya yaitu ada program semester. Nah, program semester ini ada 2, yaitu program semester ganjil dan program semester genap. Nah, untuk semester ganjilnya bisa kita lihat sama-sama dari tabel berikut ini, yaitu dimulai dari bulan Juli sampai dengan bulan Desember. Nah, dan seperti yang sudah kita lihat bahwa dalam program semester ganjil yang pertama sekali itu ada persiapan. Nah, di mana persiapannya itu ada 5. Ada 5. Nah, yang pertama itu ada pembagian tugas guru bimbingan dan konseling atau konselor. Yang kedua yaitu ada asesmen kebutuhan. Yang ketiga menyusun program bimbingan dan konseling. Yang keempat konsultasi program bimbingan dan konseling. Yang kelima pengadaian sarana dan prasarana. Dan mengenai tujuannya itu berbeda-beda. Nah, tujuan yang pertama itu ada tercapainya efektivitas layanan bimbingan dan konseling. Nah, tujuan yang kedua terungkapnya kebutuhan atau permasalahan peserta didik. Nah, untuk tujuan yang ketiga yaitu layanan bimbingan dan konseling lebih terarah dan tepat sasaran. Nah, yang keempat tujuannya yaitu mendapatkan dukungan dari kepala sekolah dan komite. Nah, yang kelima yaitu tercapainya kebutuhan sarana yang menunjang. Nah, di mana kelima hal tersebut dilakukan di awal-awal program dan di awal-awal bulan, seperti pada bulan Juli, pada minggu pertama dan minggu kedua. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada layanan dasar. Nah, mengenai layanan dasar terdapat 6 unsur jenis kegiatan layanan. Yang pertama ada bimbingan klasikal, bimbingan kelas besar, bimbingan kelompok, pengembangan media BK, papan bimbingan, dan yang terakhir ada leaflet. Nah, di mana dalam tabel di sini contoh dari layanan dasar adalah bimbingan klasikal. Nah, yang pertama ada mengenal organisasi sekolah. Nah, mengenal organisasi sekolah, dia itu ada di bidang bimbingan, yaitu bidang sosial. Nah, tujuannya yaitu untuk pemahaman. Fungsinya itu untuk pemahaman. Dan untuk tujuannya yaitu agar peserta didik dapat mengikuti organisasi yang ada di sekolah. Dan kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Juli minggu pertama. Dan untuk yang kedua yaitu ada mengenal masyarakat sekolah. Bidang layanannya itu pada bidang sosial,
Dan fungsi bimbingan dan konseling, fungsi layanan di sini yaitu sebagai pemahaman dan mengenai tujuannya itu peserta didik memiliki pemahaman tentang hubungan komunikasi dengan guru dan karyawan di sekolah. Nah, untuk waktunya yaitu pada bulan September, minggu pertama. Nah, mengenai yang di bawah-bawahnya juga sama, cara lihatnya itu sama seperti yang sudah saya sebutkan di atas. Dan yang ke selanjutnya itu ada layanan peminatan dan perencanaan individual. Nah, untuk layanan peminatan dan perencanaan individual itu terdapat 7 unsur jenis kegiatan layanan. Yang pertama ada bimbingan klasikal, konseling individual, konseling kelompok, bimbingan kelas besar, bimbingan kelompok, konsultasi, dan yang terakhir ada kolaborasi. Nah, yang di sini saya contohkan adalah bimbingan klasikal. Yang di sini bimbingan klasikalnya itu ada kiat-kiat mendapatkan beasiswa. Nah, kiat-kiat mendapatkan beasiswa ini berada di bidang pribadi dan fungsinya itu sebagai pemahaman dan tujuannya itu peserta didik memanfaatkan beasiswa dengan baik. Dan waktu pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan pada bulan November minggu keempat. Nah, untuk yang kedua yaitu ada aku dan pilihan program studiku. Nah, di sini aku dan pilihan program studiku terdapat di bidang karir. Nah, fungsinya yaitu sebagai pemahaman dan tujuannya itu peserta didik dapat memilih jurusan yang sesuai dengan bakat dan minatnya. Nah, di mana waktu pelaksanaannya itu pada bulan Desember minggu keempat. Nah, yang selanjutnya ada konseling individual, di mana konseling individual itu ada memilih ekskul sesuai keinginan. Nah, memilih ekstrakurikuler sesuai keinginan berada di bidang karir. Nah, fungsinya itu sebagai pemahaman dan tujuannya itu agar peserta didik mampu memilih kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Nah, untuk waktu pelaksanaannya yaitu pada bulan Desember minggu pertama. Nah, dan yang terakhir ada layanan responsif. Nah, di mana layanan responsif ini terdapat unsur-unsur yang lain, yaitu ada konseling individual, konseling kelompok, konsultasi, konferensi kasus, advokasi, e-konseling, dan yang terakhir ada kontak masalah. Nah, di sini saya memberi contoh tentang konseling individual. Nah, di mana konseling individual di sini yaitu mengelola emosi dengan baik. Nah, mengelola emosi dengan baik ini terdapat pada bidang sosial. Nah, fungsinya itu untuk pengentasan. Nah, tujuannya itu peserta didik dapat menjadi individu yang mampu mengendalikan emosinya. Nah, untuk waktu pelaksanaannya yaitu pada bulan September minggu pertama. Dan yang kedua yaitu ada rumahku surgaku. Nah, di mana rumahku surgaku terdapat pada bidang sosial. Nah, fungsinya yaitu sebagai pengentasan dan tujuannya yaitu peserta didik memiliki keluarga yang harmonis. Nah, untuk penentuan waktunya yaitu terdapat pada bulan Juli minggu keempat. Nah, itu adalah layanan-layanan yang terdapat pada semester ganjil. Nah, kenapa ada sebagian di bulan Juli, sebagian ada di bulan Agustus, dan sebagian ada di bulan Desember. Nah, dan bahkan sebagian ada di minggu pertama, dan sebagian ada di minggu kedua, dan sebagian ada di minggu-minggu yang lain. Nah, hal ini dilihat dari masalahnya dan jumlah responden yang memilih masalah tersebut. Nah, jadi karena di sini yang diutamakan adalah permasalahan dengan prioritas yang tinggi. Jadi penentuan waktu itu dilihat dari permasalahannya. Nah, jika permasalahannya itu cocok untuk dilaksanakan pada awal bulan, maka dilaksanakan pada awal bulan. Dan jika dilihat permasalahan tersebut sudah cocok dilaksanakan di awal bulan dan perlu dilaksanakan di awal minggu, maka kegiatan tersebut akan dilaksanakan di awal minggu. Jadi untuk menentukan waktunya itu dilihat dari jumlah masalah dan jumlah responden yang memilih masalah tersebut. Nah, untuk program semester genapnya itu bisa juga dilihat sama seperti melihat program semester ganjil. Cuma yang membedakannya adalah jika pada semester ganjil itu Juli sampai Desember. Nah, untuk pada semester genap itu dimulai dari bulan Januari sampai Juni. Nah, untuk layanan-layanannya itu tetap sama
Dan untuk cara menentukan waktu juga sama, yaitu dilihat dari masalahnya dan dilihat dari jumlah responden yang memilih masalah tersebut. Nah, selanjutnya yaitu ada lampiran. Nah, di sini ada lampiran RPL bimbingan klasikal, RPL bimbingan kelompok, RPL konseling kelompok, dan yang terakhir ada RPL konseling individual. Nah, di mana yang pertama ada contoh RPL bimbingan klasikal. Nah, ini adalah contoh RPL bimbingan klasikal. Nah, ini adalah contoh RPL bimbingan klasikal. Dan yang selanjutnya ada contoh RPL bimbingan kelompok. Nah, yang selanjutnya ada contoh RPL konseling kelompok dan contoh RPL konseling individual. Nah, cara membuat RPL ini itu dilihat dari permasalahan yang ada di program kita. Nah, saya contohkan di sini permasalahannya yaitu ada siswa yang belum bisa menyesuaikan diri dengan sekolah barunya. Nah, di sini saya membuat RPL bimbingan klasikal dengan topik atau tema yaitu penyesuaian diri remaja di sekolah baru. Nah, begitu juga dengan RPL bimbingan kelompok dan RPL yang lain. Juga dalam pembuatan RPL dilihat dari permasalahan yang ada pada siswanya. Nah, mungkin hanya itu saja pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.